Oke, selamat pagi dari sini. Selamat dini hari. Sekarang gue udah mau naik ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Sebenarnya tadi kita udah ngisi pendaftaran lah. Kalau mau kesini gampang banget caranya. Di Google Map tinggal cari aja Candi Ceto, terus nyampe ke sini. Jalanannya emang lumayan sadis sih. Tanjakannya mobil juga agak susah gitu ya nanjaknya ya. Kalau motor kayaknya kuat-kuat aja sih kalau sendiri ya. Kalau berdua mungkin agak berat juga. Terus di sekitar sini banyak banget base campnya. Ada nih base camp Andika Rahayu, ada base camp apa lagi, ada base camp Baroka. Nah, tuh yang butuh info tinggal di sini ya. Dan rata-rata di sini ada tempat makannya, terus mereka nyewain peralatan juga tuh, nyewain tenda dom, carrier, jaket, trekking pole, sleeping bag, headlamp, cooking set, sepatu, kompor lagi, gas portable, playseat. Wah, banyak banget ya, lengkap banget sini. Lihat tuh, kelihatan kan? Pokoknya gitu lah. Parkir Andika Rahayu, bisa parkir juga di sini. Dan rata-rata 24 jam. Di sini ada tempat makannya juga. Kalau lurus udah Candi Cetonya tuh. Ini ada parkir. Oh, tempat parkir juga. Di sini juga tempat parkir. Dan di situ ada toilet umum, lumayan bersih toilet umumnya. Kalau mandi bisa, mandi bayar 5.000. Kalau toilet ya BAB atau kencing itu 2.000. Ini toiletnya. Cakep tuh. Lumayan bersih. Toilet 2.000, mandi 5.000. Oke banget. Oke nih. Dan rata-rata di basecamp-basecampnya itu bisa ngisi pendaftarannya. Untuk persyaratan gimana-gimananya nanti kita omongin pas nanti gue omongin pas ini ya, pas lagi jalan lah, biar nggak garing-garing amat. Oke, sekarang gue lagi mau nyari makan buat nanti kita makan siang. Jadi sampai ketemu di jalur pendakian. Nah. Kita lagi menuju posko pendakian. Jam berapa sekarang ya? Jam 7.50. Sebelah kanan kita Candi Ceto. Enggak guys. Ini dia nih, posko pendakian jalur Ceto. Aduh, gini aja udah ngos-ngosan. Nah ini dia, pos registrasi Gunung Lawu, jalur Candi Ceto. Nah, ini dia pos pendakian.
Berapa orang mas? Berdua aja mas. Rp50.000 per orang. Rp20.000 per orang. Oh iya. Tidak pernah naik kelas ini? Saya sudah. Saya lagi ingatkan lagi mas murah. Untuk sumber air nanti ada di pos 3. Ya. Untuk area camp 3, 5 sama Gupak Menjangan nanti. Yang nanti paling air juga ada insya Allah di Gupak Menjangan. Nanti tetap hati-hati dan sampai besar rombongan, jangan seperti yang kemarin-kemarin maupun 2 orang tetap mau kemana-mana tetap bareng-bareng, nggak usah sendirian. Dan jangan sampai gabung sama orang lain lah yang nggak dikenal. Oke. Pokoknya tetapnya kita naik berdua, turun tetap berdua, intinya gitu. Dan sampah tolong dibawa turun lagi, jangan sampai sampah ditinggal di atas. Oke. Ya, nanti resikonya kalau sampah ditinggal di atas, langsungnya kita suruh naik lagi, suruh bersihin dari sini sampai atas puncak. Siap. Nanti sampai sini insya Allah sampah kita cek lagi. Kita nggak kayak gunung-gunung lain, ngitung-ngitung sampah, yang penting sampahnya bawa turun nanti kita cek. Mengerti? Siap. Nanti di Pasar Dieng, ketemu Gapura Kembar, silakan masuk, langsung ambil kiri. Dan lurus atau ke kanan. Pokoknya langsung masuk ambil kiri, nanti di situ ada plat-platnya juga. Dan kita naik, ikuti jalur naik, sama turun pun juga harus sama. Jangan sampai terpecah-pecah sama jalan yang lain. Kalau lihat cabang lain, nggak usah ikut-ikutan turun gitu. Pokoknya dari pos 5 kan nanti ada cabang besar itu, jalur babar. Pokoknya jangan sampai belok ke situ. Tapi ada petunjuknya kan? Tetap ada petunjuknya. Kalau naik ceto, turun ceto. Ikuti jalur yang jelas pokoknya. Hati-hati mas ya. Mas ini sebenarnya pos ini buka jam berapa? Buka jam 7. Jam 7 Pak. Nah, tutup jam 10 malam. Tapi kalau untuk pendakian jam 5 udah tutup. Oh jam 5, pokoknya jam 7 sampai jam 5 berarti. Nah, pendakian naik, kalau turun sampai jam 10 malam. Oh, oke. Nanti kalau misalnya masih turunnya melebihi jam 10 malam, ngambil KTP-nya besok pagi. Oh gitu. Tapi ngambil tetap di sini ya KTP? Apa? Ngambil KTP tetap di sini Di ya? sini ya. Kartunya tadi di bawah kan ada kayak gini. Ya. Jangan sampai hilang ya. Ya. Buat pengambilan KTP ya. Siap. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke guys, kita udah selesai pendaftaran, proses registrasi udah selesai berdoa juga. Sekarang kita mau langsung start aja 756 dari pos atau dari Gapura ini. Kita rencana mau ngecamp di Gupak Menjangan. Gue berdua aja sekarang sama Disi. Ya, semoga cuaca hari ini cerah. Kita nggak ada cedera, nggak ada apa-apa, selamat sampai rumah lagi. Ya nggak? Oke, mari kita jalan. Let's go! Jalannya awalnya masih begini, mari kita jalan pelan-pelan. Ini ada pendopo-pendopo gini, kayaknya bebas nih kalau mau istirahat di sini. Kedai jamu Candi Ceto. Wah, nih buat yang doyan jamu. Mungkin sini kalau siang buka kali. Oh itu, ini warung tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Nisa. Udah bingung aja, baru mulai udah bingung. Ternyata di sini ada tulisannya. Jalur pendakian. Ini kita ikut yang ini. Mungkin di situ juga bisa sih. Kan kalau kita niatnya mendaki ya, berarti lewat sini. Oh ya, lewat sini. Itu ke Taman Saraswati.
Ini jalanannya baru nih, masih bagus banget, masih kelihatan kalau baru. Sebelahnya pemandangannya gitu, langsung jurang. Nah ini cabang nih, set ke kiri dan ke kanan. Kanan entah kemana, cuman kayaknya kita ke kiri ya. Ada tunjuknya. Kayak 10 menit jalan dari pos kita ketemu Candi Ketek, guys. Nih, Candi Keteknya di sini nih. Pas di jalan betonnya habis, kita ketemu komplek Candi Ketek. Nah, ini kalau mau masuk Candi Ketek ada ininya nih. Dan mendirikan tenda di dalam area situs Candi Ketek. Sampah pendakian harus dibawa turun posko pendakian. Oke. Nah, tapi kalau jalur pendakian kita ke sini. Kalau mau Candi Ketek ke sini. Nah, Candi Ketek ini sangat menarik nih. Karena dibilang candi ya, tapi bentuknya cuman kayak piramida punden berundak. Ini ada berapa coba kita lihat? Berapa trap ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di 5-nya tuh di paling atasnya ada kayak apa sih namanya itu? Itu deh, buat sajen gitu. Nah, kalau di yang gue baca-baca, si Candi Ketek ini kenapa beda bentuknya sama candi-candi yang umumnya kita udah lihat di Jawa gitu ya? Karena ini sebenarnya justru nggak ada pengaruh Hindu atau Buddha. Jadi candi ini padahal dekat sama Candi Ceto ya. Candi Ceto tuh Hindu banget kan. Nah, sementara ini justru agama asli Nusantara tuh kayak gini. Bingung kan? Iya, jadi kira-kira di masa-masa keruntuhan Majapahit, masyarakat zaman itu mereka pengen kembali ke kepercayaan masa nenek moyangnya, zaman itu apa ya, ras Austronesia yang belum ada agama gitu waktu itu, belum ada Hindu, Buddha belum masuk. Nah, mereka kalau bikin tempat pemujaan tuh kayak gini. Jadi mereka percaya kalau roh-roh leluhur itu adanya di puncak gunung. Dan ini dibikin kayak mensimulasikan gunung gitu buat mereka. Jadi mereka kalau kayak mau ngasih ibaratnya doa buat leluhur tuh mereka kesini, nggak perlu ke atas gunung, maksudnya begitu. Seru ya. Ini jalanannya udah mulai tanah, udah bukan beton lagi kayak tadi. Jadi kita kayak ngiterin situs Candi Ketek ini. Jadi katanya dulu sini nih kayak tempat bermukimnya kerajaan kera, banyak banget kera. Ini setelah zaman Belanda ya. Tiba-tiba ada kebakaran hebat di daerah sini. Terus muncullah, jadi kelihatan gitu si Candi Ketek ini. Padahal dulunya Belanda nih nemuin tahun 1800-an atau awal 1900-an gitu. Mereka penelitian, tapi entah kenapa penelitiannya nggak dilanjutin. Terus waktu mau di kayak pemugaran gitu, ada arca kura-kura tuh di bawahnya. Tapi sekarang udah nggak ada katanya arca kura-kuranya. Nah, arca kura-kura itu disinyalir mengacu ke cerita zaman dulu tentang Dewa Brahma bawa Mahameru ke Jawa. Nah, ini uniknya Candi Ketek, dia nggak ada
relief, nggak ada pahatan apa-apa sama sekali. Bener-bener cuman tumpukan batu aja. Inilah agama asli Nusantara. Let's go, jalan terus. Jadi tadi di pendaftaran itu dikasih tahu. Sekalian gue juga nanya-nanya juga sih. Pertama, sekarang nggak boleh lintas jalur. Jadi misalnya naik Candi Ceto, turun Cemoro Sewu, itu udah nggak boleh. Jadi kalau naik dari Candi Ceto, turunnya Candi Ceto juga. Naik dari Cemoro Sewu, turunnya Cemoro Sewu juga. Udah nggak boleh lintas. Gue tanya kenapa? Jawabannya banyak yang evak karena lintas jalur. Penyebabnya apa? Nggak jelas. Ya, pokoknya gitulah. Oke. Yang kedua, nggak boleh solo hiking. Sekarang udah nggak boleh solo hiking, minimal 2 orang sekali naik. Ini sama kayak di Gunung Gede juga gitu kalau nggak salah. Gue tanya, kalau trail run sendirian boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu masuknya solo hiking juga. Oke, dimengerti. Terus abis itu boleh pakai sandal jepit nggak? Nggak boleh. Oke ya, pertanyaan-pertanyaan udah terjawab. Pos buka dari jam 7 sampai jam 5 untuk naik. Kalau turun ditunggu sampai jam 10 malam maksudnya. Kalau sampai di pos setelah jam 10, ngambil KTP-nya besokan paginya baru bisa. Pokoknya pos tutup jam 10. Kalau base camp buka 24 jam. Terus kita daftar harus naruh KTP. 1 orang aja di tiap rombongan. Jadi mau rombongannya 50 orang juga KTP-nya cuma 1. Kalau rombongannya cuma 1 orang, nggak boleh naik, kan tadi udah dibilang. Posisi ngecamp boleh di pos 3, pos 5, Gupak Menjangan. Untuk air ada di pos 3 sama Gupak Menjangan. Gitu kalau nggak salah ya. Kalau salah ya maaf. Tapi kira-kira gitulah. Banyak suara burung. Udah jalan pelan-pelan aja ya guys. Tadi sih kita kayaknya pagi ini kita yang pertama naik. Tadi di bawah masih sepi banget. Tapi di belakang kita persis ada satu rombongan, kira-kira 4 atau 5 orang gitu. Jadi pas kita mau jalan, mereka baru sampai di pos registrasi. Registrasi tadi kita ngisi form gitu, itu bisa di base camp. Kayaknya di setiap base camp bisa kayaknya tuh. Jadi di situ ngisi formulir doang, dibantuin sama yang jaga base camp atau yang punya base camp. Tapi terus formnya kita bawa ke pos pendakian, baru diserahin di situ. Kita bayar di situ. 1 orang 20.000. Habis itu kita dikasih nomor buat nukerin si KTP tadi. Kayak kalau nitipin tas, nitipin barang di mall, supermarket gitulah. Yang pasti sampah harus dibawa lagi. Kalau sampah nggak dibawa, kita disuruh mungutin sampah dari bawah sampai atas, katanya gitu. Ya dengar sendirilah tadi tugasnya ngomong kan. Oke, jalan dulu guys. Mudah-mudahan cuaca begini terus sampai besok malam.
Tapi please besok pagi cerah banget. Karena besok pagi kita mau summit. Ya dapat sunrise yang bagus. Udah lama nggak punya foto sunrise. Wah, ini apa nih? Selamat datang di Desa Wisata Wonotirto. Itu loh yang bacuran itu loh. Oh iya, ini yang air itu ya. Namanya juga Tirto. Situ dulu Pak. Ya boleh. Mampir. Cuma harus itu loh. Ya harus lewat juga. Tirtan Saptorsi. Tirtan Saptorsi, gue nggak tahu sih artinya apa. Cuman resi itu kan kayak kalau sekarang ulama gitu lah ya, zaman dulu. Nah biasanya memang di tiap karesian atau tempel atau candi zaman dulu tuh sebenarnya mirip kayak masjid gitu guys. Nah, jadi ada tempat, kalau di masjid tuh tempat wudhu gitu. Jadi kalau lo ke banyak-banyak candi tuh pasti ada tempat itunya sebenarnya. Nah cuman kalau ini katanya, kalau nggak salah sih nggak dari zaman dulu banget bentuknya kayak gitu, jadi udah pugaran. Nah kita lihat ya, nih di depan gue nih kayak gimana bentuknya. Ini kalau nggak salah baru katanya nih. Tuh gue aja kali yang baru pertama kali kesini. Belakang udah ada musuh guys. Selamat datang di Desa Wisata Wonotirto. Jalanannya tangga kayak gini guys, tangga batu. Jangan-jangan kita masuk portal. Waduh. Arca, sepertinya sih arca zaman sekarang ini. Ada situs juga, nggak tahu situs apa. Semangat. 100 meter ada warung makan murah kok. Nasi pecel telur 10.000, nasi goreng 8.000, nasi sayur 8.000. Mantap. 50 meternya ada Tirtan Saptorsi. Jalan pelan-pelan aja, yang penting keep on moving. Jalan nggak usah cepet-cepet, tapi jalan terus aja. Ini jalan entah kemana. Ini jalan dari tadi banyak sih sebenarnya jalan-jalan unofficial gitu, mungkin buat warlock berladang atau ngambil kayu atau apa gitu kali. Ini dia sampai kita.
Tirta Saptorsi. Ini ada tangga menuju ke bawah, tangga batu gini. Nggak tahu itu kemana. Sini juga ada, mungkin urusan untuk yang pada sembahyang di sini kali ya. Tapi kemana sih? Sini ya? Kita lihat ini dulu lah yuk. Nah, ini dia tempatnya. Katanya sih airnya ini. Nah, ini dia. Patirtan Saptarsi, Pamoksaning Brawijaya. Nah, ada cerita seru juga tentang Brawijaya. Ini katanya airnya sih bisa diminum. Iya kan, kita udah bawa juga ya. Gue belum ngisi dulu. Hah? Gue mau ngisi dulu. Oh, ngisi dulu ya. Dia mau ngisi, kita lihat gimana cara ngisinya gitu. Hitung isinya guys. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meternya fakta. Oh iya. Karena juga Saptarsi. Seger nggak? Seger ya? Ada manis-manis. Mineral itu. Oke, jalan lagi lah yuk. Gue sempet bingung sih jalannya lewat mana nih. Situ ada jalan, sini ada ini warung, sini ada jalan, kayaknya sih yang ini nih, yang batu-batu ini. Si Gizi kan udah pernah kesini ya, udah pernah lewat sini gitu maksudnya. Terus tahun 2018 atau 2019 gitu. Kayak itu dulu juga belum ada zaman dia lewat sini. Mungkin bentuknya belum kayak gitu gitu. Mulai nanjak nih guys. Ternyata kayaknya sumbernya dari sini nih. Nih. Ada torennya di sini. Gede banget nih, berapa liter nih? 3.000, 5.000. Oh, 4.000. 2.100 liter. Oke. Kita lanjut jalan. Udah hampir sejam nih dari parkiran. Belum ketemu pos 1. Kayaknya kira-kira 20 menit lagi ke pos 1 kalau lihat jamnya ya. Kita lihat aja nanti. Kayaknya di signage salah lihat kayaknya ini orange tuh. Bukan ternyata. Kayaknya udah mau sampai pos 1 nih guys. Gue lihat ada bangunan. Oh, kan ini warung makan tadi yang ada menunya tadi, warung makan murah. Nah, ada bapak
bawa. Rumput. Bentar, Ini Pak. Ya Bu. Ini dia warungnya. Oh, banyak. Oh, nasi pecel telur, nasi soto. Oh, ada semangka, gorengan, pisang, jeruk. Monggo, anget Mas, Tuh, gorengannya. saya anget tuh gorengannya. Gorengannya anget, pisang goreng sama tempe goreng. Cuma berdua toh Mas? Iya Bu. Mau sakit putih? Jakarta, Bu. Si ibu bilang tadi kita kayaknya yang pertama pagi ini, belum ada rombongan lain. Sayang kita udah sarapan tadi, jadi kita jalan terus, nggak mampir. Mungkin lain kali. Kita jalan terus aja. Kalau kata orang-orang di base camp, tiap hari belakangan ini hujan terus, siang ke sore. Mudah-mudahan hari ini sampai besok malam nggak hujan. Begini aja deh, adem, cenderung gerah malah sekarang. Trek dari warung tadi lumayan juga nih nanjaknya, sepanjang pula kayaknya. Tapi jalanannya sih enak, tanah gini, bukan batu, ini nggak sakit lah, nggak monoton juga. Cuman lihat tuh bawah jalanannya, ya kan? Nah, kalau pernah apa? Mana pendakian kali ini kita nggak menerapkan ilmu porter logi lagi. Semua kita bawa sendiri. Aduh, udah tua, sok-sokan. Tapi ya, nih latihan buat ke gunung-gunung yang lain, yang mungkin bawaan kita harus lebih banyak, dengan carrier yang lebih gede dan trek yang lebih gokil. Apa-apa, semua juga awalnya nggak bisa kan, tapi kalau kita belajar, kita latihan, ya lama-lama bisa juga. Ya jalanin aja guys, namanya juga naik gunung, bolak-balik kita ngomong ini, namanya juga naik gunung. Kalau nggak mau capek ya di rumah aja, rebahan. Nah, ini kayaknya pos 1 nih guys. Tadi kita jalan dari Gapura pos itu 756. Sekarang pos 1 850. Ya kira-kira 50-an menit. Bah, berhenti pos 1. Istirahat dulu apa langsung? Istirahat dulu lah, kasihan dari bangun. 5 menit ya? Ya 5 menit lah. Istirahat udah dibangun tempat kayak gini, masa nggak dipakai? Oke nih, istirahat dulu 5 menit dari sekarang. Main juga dari bawah ke pos 1, main keringetan 50-an menit ya kalau dari pos. Buat tadi buat parkir, pas kita foto-foto tadi. Kalau dari 1 jam. tempat parkir tadi 1 jam 9 menit. Tapi kan itu kepotong kita ngurus registrasi, Ambil air. ambil air juga. Terus sok-sok
analisa Candi Kete. Padahal dulu lagi sekolah belajar sejarah ya males banget ngikutin. Oke, pas 5 menit guys, kita jalan lagi. Udah, heart rate udah turun. Air-air di dalam kandung kemih juga udah keluar. Karena kita lanjut pos 2. Sekarang 856. Sama kayak tadi 756, sekarang 856 start lagi. Oke. Kita lihat nanti jam berapa sampai di pos 2. Kalau di sini nggak kayak di Merbabu gitu ya, yang tiap 100 meter ada patok HM-nya. Ini kita nggak tahu udah sejauh apa dan berapa lama gitu. Nah, ini cuma di beberapa tempat, agak random juga penempatannya. Ada kayak gini nih dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Jalur pendakian, tapi menurutnya kayak ini jalanan kali ya. Iya sini jalanan, nggak tahu kemana, cuman udah tutup. Mungkin harusnya lebih banyak lagi kali ya, walaupun jalurnya juga jelas sih. Tapi yang penting juga sebenarnya itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah lebih penting kalau menurut gue. Karena mungkin kalau naik nanjak kita kan pelan-pelan gitu jalannya ya, jarang lah kita yang ngebut-ngebut banget gitu. Tapi kalau turun ada kemungkinan kita agak ngebut tuh dan pengen buru-buru sampai bawah, jadi konsentrasi agak berkurang. Nah di situ yang kadang kita nggak ngeliat jalurnya kemana. Misalnya harusnya ke kanan, kita main ke kiri aja karena ya mungkin bengong atau apa gitu, pokoknya nggak konsentrasi, jadinya terus nyasar. Banyak kejadian yang terjadi justru pada saat turun, bukan saat naik. Jadi mungkin untuk pengelola bisa lebih dibanyakin signage tuh, penunjuk arah untuk turunnya. Mungkin kelewat ya, karena kita juga pasti mikirnya yang masih semangat kan pas naiknya. Pas turunnya kita udah lupa, karena udah capek juga. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, sebentar lagi kandang badak nih. Jalan pelan-pelan aja guys, kita juga sampai kok. Nggak usah buru-buru, nggak usah ngebut. Kalau kata bule, pace yourself. Jalanan masih panjang, jadi jangan ngabisin tenaga dulu di awal-awal. Pelan-pelan aja. Ibaratnya maraton beda sama sprint. Kalau sprint bisa start langsung ngebut, kalau maraton ditahan-tahan. Ya walaupun buat kita itu juga udah ngebut sih. Tapi buat sesama atlet kan beda. Jadi kayak gini aja jalannya, pelan, santai. Yang penting jalan terus. Kalau capek istirahat, jangan nyerah. Istirahat aja nggak apa-apa kok. Istirahat 5-10 menit. Minum. Kalau mau minum, kalau punya cemilan, cemil dulu. Syukur-syukur bawa cemilannya yang bisa nambah energi. Gitu ya. Yang manis-manis. Tapi jangan yang terlalu manis juga. Karena kadang kalau terlalu manis
susah untuk dilupain. Ya. Nah, biar nggak garing guys, jalan sendirian. Sebenarnya nggak sendirian sih, selisih di depan. Kira-kira 25 menit dari pos 1, jalannya bercabang. Mana nih? Set. Sini. Terus sini. Kayaknya sih sini nih. Oh iya. Ini kayak gini-gini nih. Kenapa nggak dikasih ini ya? Signage ya. Ini cabangnya lumayan ini soalnya nih. Lumayan gede. Lumayan bikin bingung orang. Kita coba kiri. Mudah-mudahan ini jalan yang benar. Ada view-nya nih dari label Aqua. Ketemu lagi nih teras, agak lega. Ada tulisannya sih puncak sana, tapi sebelah kanan ada jalan juga. Tapi ya itu kayak gini lah nih, ada tulisannya puncak. Oh, ada 3 malah nih. 1, 2, 3. Kayaknya sih nyambung-nyambung juga sih. Ya nggak sih? Iya. Ya mungkin udah rusak kemarin. Ya mungkin nih jalur air udah nggak enak, pindahin lewat sini. Nah kita lewat sini aja coba. Udah mulai kebuka nih jalanan. Belum sampai pos 2 padahal. Tapi kayaknya nanti masuk lagi. Setengah jam dari pos 2, dari pos 1 menuju pos 2. Jalanannya masih sama, nanjak curam, agak datar, nanjak curam, agak datar, gitu terus. Tapi semangat dong. Gitu jalanannya guys, menuju pos 2. Wah, jangan ini pos 2. Ada tempat naruh itu. Oh iya, pos 2 937. Tadi 856. 2,73 kilo dari parkiran. Pos 2 bentuknya masih sama kayak di pos 1. Apa? Brakseng. Wih, ini ada antara Spartan sama apa Punisher. Jadi pos 1 ke pos 2 40 menit. Jalannya sesantai itu tadi. Duduk dulu 5 menit. 9.45 lah jalan ya. 7 menit. Ya 8 menit. Ya gitulah pokoknya. Ribut amat. Sekarang 938, 945 kita jalan lagi. Di gue sih altitude 1697. Di lo berapa? 1903. Oh. Di sini 2000. Berapa itu? Maksudnya 2000 kali ya? 2000. Maksudnya 2000, 24.000. 2000 lah ya mungkin ya. Biasa nih jam gua masih adaptasi 1700 sekarang. Oke, kita ngaso dulu bentar. Oke, 9.45 kita jalan menuju pos 3. Kita lihat. Jadi pos 3
Berapa lama? Dadah pos 2. Sampai ketemu besok. Besok kita kesini lagi ya. Jangan kemana-mana. Dari jalan udah simpangan lagi guys. Dan sama kayak yang lain-lain, nggak ada petunjuknya. Wih, di sini ngambil kanan ya, kita coba lihat. Kayaknya sama juga nih. Apa di atas jadi satu juga. Kiri itu, kanan tuh, sini laut situ. Nah, nah, ke kanan aja. Iya, kayaknya cuman muter aja. Nih kan, tembusan yang tadi. Lalu jalan turun, ini, turun. Wah, mana nih? Kanan apa kiri? Kan kita ingat-ingat aja. Kiri lebih gede. Tadi kita lewat jalan sini. Ini lebih kecil walaupun arahnya sama-sama juga. Nanti jadi satu juga. Oke. Mari kita jalan lagi. Oh, lihat tuh. Jalur air banget nih. Menurut gua sebaiknya kalau ketemu simpangan gitu, pertama lihat jalan yang paling jelas, lebih lega dan lebih sering keinjek gitu. Kalau ada jejak-jejak bekas orang lebih bagus. Kedua, lihat mungkin sampah apa, madu sasetan lah, apa permen, kispray, atau puntung rokok. Itu berarti lo ada di jalur yang benar. Tapi kalau puntung rokok, lo lihat rokoknya Marlboro atau rokok lokal gitu. Kalau rokok lokal, jangan-jangan itu jalurnya warlock. Lo turunnya bukan ke base camp, tapi langsung ke karangan rumahnya dia lagi. Tapi ya intinya gitulah ya. Makanya kita kalau jalan di gunung pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. Baby step katanya. Karena baby step tuh kalau bayi baru bisa jalan kan jalannya cepat gitu ya, buk gitu, lucu. Makanya pelan-pelan aja. Kalau udah nonton film Everest, bayangin aja lo lagi menuju puncak Everest tuh, lagi summit attack. Jalannya cuma 1, 2 gitu, selangkah nggak apa-apa, jalannya gitu, asal konstan jalan terus juga sampai. Tadi udah ngomong gitu ya. Ya begitulah ya, nggak usah buru-buru. Apa nih pos 3? Oh belum ya, keles baru berapa menit, baru 7 menit udah pos 3 aja. Datar bonus guys, jeng langsung ketemu tanjakan ya, lumayan, nggak terlalu panjang juga sih dan nggak terlalu curam juga, namanya juga naik gunung ya. Kalau nggak ada tanjakan itu namanya turun gunung gitu. Oke.
Kita jalan terus. Belum sampai juga pos 3 guys. Lihat tanjakannya ya. Jeng jeng. Wuhu. Feeling gue sih nggak lama lagi nih pos 3. Karena kita udah jalan sekitar berapa berarti? 65. Oh, udah 40 menit. Oh iya. 40 menit kita jalan. Belum ketemu juga pos 3-nya. Anginnya seru banget di atas. Mudah-mudahan sampai kita di tenda masih aman ya, cuacanya masih begini. Amin. Ya, masih semangat jalan terus. Pelan-pelan aja. Alright. Ada pos 2, pos 3 emang. No play guys. Ya tuh. Walaupun pemandangannya Sokil Gop, walaupun pemandangannya view banget, tapi kalau balik arah jeng jeng. Aduh. Marilah. Ternyata pos 2 ke pos 3 lumayan nanjak. Yuk, jalanin aja. Hampir 1 jam jalan. Ketemu juga nih pos 3. Watch your step guys. Pos 3 kayaknya udah kelihatan tuh guys. Udah kelihatan bangunan-bangunan. Ini 1 jam lebih. Kira-kira 1 jam 10 menit dari pos 2 pos 3. Tadi kan 9.45 kita jalan. Sekarang 10.49. Udah gue belum sampai. Cuman udah kelihatan. Mau istirahat dulu di situ. Nambah asupan energi. Oh iya kan kita punya snack. Ya ular. Ya pos 3. Lebih 1 jam lah. Morodowo 2250 MDPL. Ini posnya ada sama kayak pos 1 pos 2 tadi. Ada tempat naruh sajian. Terus di sini ada tempat air. Nih. Sayang kotor gini ya. Sedih deh. Di sini misalnya. Ayo coba tetes. Oh. Nah. Gitu. Nah. Ke atas sedikit ada warung tuh. Mari kita sambangi. Oke, di sini mungkin kita istirahat agak lama, 15 menit lah. Tambah energi dulu. Masih ada 2 pos lagi setelah ini.
tujuan kita. Betis sudah kayak mau pecah. Ada yang ngecamp juga di sini guys. Tuh. Ngecamp. Campnya gede, mungkin 3 atau 4 orang. Warung. KitKat. KitKat. Kita istirahat dulu. 15 menit. 11.15 lah kita jalan lagi. Ya. Pos 3 ya. Sadis ya. Habis. Afgan. Apa tuh? Oh iya, sadis. Anjir. 10.52, 20 menit lah. Istirahat. Udah 3 jam 11 menit kita jalan dari parkiran. Dari base camp Barokah tadi. Udah 3,9 kilo. Hampir 4 kilo. Niatnya kita mau jalan dari pos 3 ini jam 11.15. Tapi ini jam 11.10 kita udah kedinginan. Jadi kita mau jalan aja. Ya. Yuk, jalan yuk. Mau ngeluarin jaket, ntar lagi Iya. pas lagi. Nah, jalan aja. Oke. Kita jalan sekarang dari pos 3 menuju pos 4. Mudah-mudahan 1 jam sampai. Iya, gitu ya. Minim petunjuk sebenarnya di ini nih, di Lawu ini. Ini kita tadi mau jalan aja bingung. Lewat mana ya? Kayaknya sih ini, kayaknya ini. Mudah-mudahan benar. Iya nih, dingin banget deh. Udah agak kebuka sih gitu, jadi kita berasa banget dinginnya, anginnya. Kita jalan aja biar nggak kedinginan. Dingin. Lihat, dari bawah. Nice. 10 menit dari pos 3. Tanjakannya
Masih nggak berhenti-berhenti. Aduh. Tanjakannya masih dahsyat. Tandas. Tanjakan dahsyat. Kita lihat. Tapi sini udah agak ketutup, jadi angin nggak terlalu banyak juga, udah nggak terlalu dingin. Terus ya kita juga udah gerak kan, jadi udah nggak kedinginan lagi. Cuman tanjakannya ini loh, ampun. Semangat. ...20 menit dari pos 3 kita masuk area yang lebih kebuka, ketemu matahari, tapi anginnya sepi, nggak kayak tadi di pos 3. Alhamdulillah banget. Ini jalannya lebih kecil, ini sempit, masih sama tanahnya, nanjak-nanjaknya juga masih sama, cuman lebih kebuka aja. Pohon-pohon gedenya udah nggak ada. ...25 menit nih. 25 menit dari pos 3. Oh iya, gue lupa ngasih tahu. Tadi di pos bilang untuk naik ke sini nggak perlu antigen, PCR atau segala macam itu, nggak perlu surat sehat juga, nggak perlu peduli lindungi, nggak perlu ngasih lihat bukti vaksin. Intinya, dan nggak perlu booking online. Jadi intinya datang, daftar, bayar, jalan deh. Gitu aja. Oke juga sih. Nggak ribet. Oke. Kita jalan lagi. Di atas gini ketutup lagi sekarang. Ini kira-kira 35 menit dari pos 3. Medannya, treknya udah ketutup lagi, jalanan masih setapak. Kita udah terlindung dari angin. Tapi capek ya guys. Udah di puncak Punggungan nih. Wah, kedengeran nggak suara anginnya? Oh, lihat pohonnya. Anginnya. Tapi udah, karena agak ketutup dibanding tadi, jadi kita nggak terlalu kedinginan. 50 menit jalan dari pos 3. Kita memutuskan untuk istirahat dulu. Belum ketemu juga pos 4 nya. Jam 12. Jam 12.00. Kita mungkin makan siang di pos 4. Bentar dulu ya. Iya. Kayak begitulah. Ternyata panjang guys jalanannya. Panjangnya. Treknya ampun. Nih lihat. Udah lagi Manda. Sementara di depan tanjakannya itu Habis mentalnya. asoy. Tapi tetap semangat dong. Jam 3 menit lagi lah jalan 12.05. Ya, boleh. Ya. Oke.
Udah 12:05 guys. Yuk jalan yuk. Yuk kita jalan yuk. Oke. Mulai ketemu kabut nih. Katanya sih pos 4 udah dekat. Pos 4 so dekat. Capek. Udah 4,5 jam kita jalan guys. Aduh, pos 4. Manakah kau? Kayaknya itu udah mulai kedengeran orang-orang. Sejam. Jadi 11:10, saya sejam 10 menit dari pos 3 sampai pos 4. Rencana kita mau makan dulu sini guys, karena udah jam 12:19. Udah lapar juga, udah bunyi perut tadi. Nah, quick lunch di sini, makan nasi bungkus yang udah kita bawa. Kali ini nasi bungkus dari Cito Village, karena kita nggak sempat ke Skipjack kemarin, jadi nggak sempat bawa steak. Nah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada sambal. Ada sambal adalah kunci. Nah, ini dia pos 4. Sama lah penampakannya kayak yang lain-lain. Oke, kita mau makan dulu ya guys. Taruh.